mereka datang ke negeri ini mengajarkan Islam itu dengan pola madhab, bukan langsung digiring untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini karena memang pasti kita ya sadar kalau kita punya logika yang sehat. Nah mungkin kita bisa langsung merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah tanpa melalui perangkat ilmu-ilmu yang cukup, ilmu-ilmu atau piranti-piranti yang memang bisa membuat seseorang itu langsung menggali hukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga para wali ini paham betul tentang kondisi sosio-kultur yang ada di negeri ini. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menerapkan madhab Syafi'i sebagai madhab yang diajarkan di tengah masyarakat Nusantara ini. Nah ini berlanjut selama berapa abad, dari para wali-wali itu lalu melahirkan pesantren-pesantren yang luar biasa menyebar ke seantero Nusantara ini, mencetak para ulama, mencetak para kiai, dan kemudian mendirikan pesantren-pesantren yang berikutnya pada generasi berikutnya. Ini semuanya menggunakan pola bermadhab. Baru kemudian di abad ke-18 muncul beberapa tokoh dari Sumatera, yang mulai dari Haji Miskin dan beberapa tokoh yang lain, saya lupa nama-namanya. Bahkan konon Imam Bonjol itu juga pahlawan nasional kita itu sudah diklaim sebagai pihak yang juga membawa ajaran, tapi itu masih debatable. Nah, mereka menganggap bahwa ajaran umat Islam selama ini sudah jauh dari ajaran Islam yang murni, karena terlalu berpatokan kepada pola bermadhab, meniru terhadap ulama-ulama, hasil-hasil ijtihad para ulama. Ini yang membuat umat Islam itu semakin mundur. Umat Islam akhirnya tidak bisa dinamis, tidak bisa langsung kepada Al-Qurannya, kepada hadisnya. Nah, dengan dalih itu kemudian banyak orang-orang itu yang terpengaruh. Mereka kemudian ikut dengan jargon-jargon untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak yang terkelabui, bahkan sampai kemudian mereka menjadi sebuah komunitas yang besar, dan sampai kemudian mendirikan beberapa organisasi-organisasi yang memang berafiliasi secara ajaran, secara doktrin itu seperti narasi atau ajaran dari orang-orang yang menjargonkan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kalau kita jujur, kalau kita mau membuka sejarah, membuka kitab, membuka sumber-sumber corak-corak pemikiran yang telah berkembang dalam sejarah Islam, sebetulnya mereka itu bukan orang baru. Artinya bukan orang baru itu pemikiran atau slogan atau propaganda seperti itu bukan hal yang baru kali ini saja. Itu sejak beberapa tahun yang lalu juga sudah terjadi, ditandai dengan munculnya seorang tokoh besar yang menjadi tokoh sentral di kalangan mereka, bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang dianggap sebagai pelopor dari pemunculan dari kelompok ini. Nah, mereka menisbatkan diri kepada generasi salaf. Klaimnya seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kami adalah salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, para ulama salaf, mulai dari generasi sahabat sampai kepada para tabi'in. Mereka adalah menjadi panutan utama dalam berislam, dalam menjalankan agama ini. Tapi kalau kita perhatikan ya, bahwa dalam kita belajar ilmu, belajar tentang Islam, belajar tentang akidah apalagi, itu butuh silsilah sanad untuk bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Itu butuh sanad yang menunjukkan sampai kepada Rasulullah. Nah kalau tidak ada, maka itu terputus.
maka ini dipertanyakan sumbernya dari mana. Nah, kelompok yang tadi saya spill itu kalau kita korek lebih dalam, ternyata untuk sandaran syaratnya itu hanya mentok pada Ibnu Taimiyah.